Makkah dan Madinah merupakan sebuah nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan nikmat tersebut tidak akan kita sangka-sangka sudah pergi kecuali dikala kita meninggalkan tanah haram tersebut. Sebelum kita meninggalkan tanah haram, maka lakukanlah sesuatu yang memiliki kenangan indah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenangan indah kecuali beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Bahkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Kalau seandainya kita perhatikan bagaimana orang tua sayang dan cinta kepada anaknya, maka Nabi lebih cinta kepada umatnya dibandingkan dengan orang tua yang cinta kepada anaknya. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada cintanya Nabi kepada umatnya. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW adalah sebuah hadis yang sangat luar biasa. Nabi SAW menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi mereka diberikan jatah berdoa kepada Allah, kemudian Allah berjanji untuk mengabulkan doa dan permintaannya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata. Semua para nabi mereka berdoa di dunia untuk kehidupannya, untuk keluarganya, semuanya. Satu-satunya yang belum mengambil jatah doa tersebut adalah Nabi SAW. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Dan aku sengaja menyimpan doa tadi. Untuk siapa Nabi simpan? Syafa'atan li ummati. Aku berharap agar doa ini berubah menjadi syafaat. Bukan berarti Nabi tidak mau berdoa. Doa itu adalah ibadah yang luar biasa, bahkan inti daripada ibadah. Tapi Nabi ingat akan umatnya. Nabi berharap supaya doa yang tadi diberikan jatah oleh Allah di dunia berubah menjadi syafaat. Dan syafaat ini ikhwatul Islam, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali mereka yang paling bersih hatinya. Dan orang yang paling bersih hatinya adalah baginda Rasulullah SAW. Ketika Allah ingin menciptakan makhluknya yang bernama manusia, Allah tahu berapa jumlah makhluk yang ada di dunia. Allah tahu bagaimana keadaan mereka. Allah melihat semuanya. Kemudian Allah memperhatikan orang yang paling bersih hatinya adalah baginda Rasulullah SAW. Karena orang yang bersih hatinya yang bisa memberikan syafaat. Orang yang suka mencela, mencaci, melaknat, maka mereka diharamkan untuk bisa memberikan syafaat. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Sehingga dengan kebersihan hati tersebut Nabi SAW bisa memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu yang menyebabkan Nabi diberikan syafaat adalah karena doa di dunia. Jadi Nabi tidak berdoa di dunia bukan karena tidak mau, tapi Nabi ingin menyimpan doa tersebut untuk di akhirat, kemudian berubah menjadi syafaat. Dan syafaat itu diperuntukkan untuk umat Nabi SAW. Artinya siapapun yang menjadi umat Nabi, maka pasti mereka mendapatkan syafaat dari Nabi selama mereka tidak wafat kecuali dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu menyebutkan doa yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Kenapa kita harus membaca doa ini? Supaya nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena kalau seandainya tidak demikian, maka kita akan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu semuanya kembali kepada Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah. Nabi bisa memberikan syafaat karena izin Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang diberikan syafaat karena keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak ridha diberikan syafaat kecuali bagi mereka yang hidup dalam keimanan dan wafat dalam keadaan keislaman, sehingga nanti bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu kalimat yang harus diulang-ulang oleh kaum muslimin, Allahumma ahyina muslimin. Hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Ghaira khazaya, tanpa dihinakan. Wala maftunin, tanpa diberikan fitnah.
supaya nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia, dan semoga semua kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tempat yang memiliki nilai sejarah, terutama di kota Madinah, dan salah satunya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang pembangunan Masjid Nabawi, masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi untuk membangunnya. Dan pembangunan Masjid Nabawi, lokasinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila lokasinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masjid Nabawi tidak boleh dipindahkan untuk selama-lamanya. Diperluas silahkan. Makanya Masjid Nabawi, ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan siapa yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi. Kemarin kita telah bahas siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kembali dari perang Khaybar. Perang Khaybar yang terjadi pada tahun bagi kemarin yang tidak tidur, tahun keberapa perang Khaybar? Kemarin baru kita sebutkan perang Khaybar, bahwa itu ada perluasan pertama kali untuk Masjid Nabawi dilakukan oleh Nabi itu sendiri, dan waktunya setelah Nabi kembali dari perang Khaybar. Tahun berapa kemarin? Berarti tidur semua kemarin ya? Tahun cari nanti sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, setelah pulang dari perang Khaybar, perang Khaybar itu adalah muqaddimah daripada Fathu Makkah, dari kemenangan yang sesungguhnya. Sehingga dikala terjadi perang Khaybar, banyak yang masuk ke dalam agama Islam, dan banyak di antara mereka yang datang ke kota Madinah. Dikala mereka datang ke kota Madinah, Masjid Nabawi tidak lagi muat untuk beberapa orang. Kemarin pembangunan pertama itu panjangnya 70 hasta, lebarnya 60 hasta, artinya 35 kali 30. Dan itu tidak cukup ikhwatul Islam, terutama setelah terjadi perang Khaybar, di mana kaum muslimin mereka terjadi gencatan senjata dengan orang-orang musyrikun. Orang-orang bebas datang ke kota Madinah untuk belajar agama, sehingga dengannya setelah terjadi perang Khaybar, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka di saat itulah Nabi kembali memperluas pembangunan Masjid Nabawi, dan itulah perluasan pertama yang dilakukan untuk Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat Masjid Nabawi tidak akan pernah pindah dari tempatnya untuk selama-lamanya. Tapi kalau untuk perluasan, maka silahkan lakukan. Seluas apapun dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka semuanya akan disebut dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita bahas ikhwatul Islam. Kemudian Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala dibangun, maka kemarin kita juga telah menceritakan kiblatnya masih menuju Baitul Maqdis, sehingga imamnya tentunya ke arah kiblat. Maka pembangunan Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di mana akan dilakukan pembangunan Masjid Nabawi, dan lokasi akan dibangun Masjid Nabawi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ontanya di mana dia berhenti, maka disitulah akan dilakukan pembangunan Masjid Nabawi. Dan onta itu tentunya berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka ditemukanlah ternyata tempat itu adalah tanah milik Bani Najjar, dan Bani Najjar itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, atau keluarga ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ulang lagi ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah itu ayahnya adalah Syaibah, atau yang lebih kita kenal dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah salah seorang yang lahir di kota Madinah. Ibunya bernama Salma,
dan Salma itu adalah salah seorang yang berasal dari Madinah. Agar kita tahu apa hubungan Nabi SAW dengan kota Madinah. Artinya dari jalur ibu, ayahnya Abdul Muttalib atau ibunya Abdul Muttalib. Ayahnya Abdul Muttalib siapa namanya? Ayah Abdul Muttalib Hashim. Hashim itu siapa istrinya? Baru tadi kita sebutkan. Siapa nama istrinya? Salma. Salma itu orang mana? Orang Madinah. Salma itu orang Madinah. Lahirlah yang namanya Syaibah. Syaibah itu kemudian dibawa ke Mekah. Di Madinah dikenal dengan Syaibah, di Mekah dikenal dengan Abdul Muttalib. Dan itulah kakek Nabi SAW yang lahir darinya Abdullah, dan dari Abdullah lahir yang namanya Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga dikala Nabi sampai di kota Madinah, maka Nabi pulang ke kampung neneknya Salma. Karena Salma itu berasal dari Madinah, kemudian dia tinggal di Madinah. Tentu ada keluarga Nabi SAW di kota Madinah. Dan salah satu keluarga Nabi di kota Madinah namanya adalah kabilah Bani Najjar, Dur Bani Najjar. Dur itu perumahan Bani Najjar. Kita tidak mengatakan kabilah besar, kabilah kecil di bawah kabilah, namanya Dur kalau bahasa Arabnya. Kemudian Dur itu ikhwatul Islam, Dur Bani Najjar itu adalah keluarga Nabi SAW dari neneknya yang bernama Salma, yang tadi telah kita sebutkan. Maka Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Dur yang paling bagus di kota Madinah, yang paling mulia, yang paling berkah adalah Durnya Bani Najjar, karena itu adalah keluarga baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada akhirnya Nabi mengatakan, dan semua Dur yang ada di kota Madinah itu semuanya adalah Dur yang barokah, yang mulia. Tapi kalau seandainya dibandingkan kemuliaan antara satu dengan yang lainnya, maka yang paling mulia adalah Dur Bani An-Najjar. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Bani Najjar itu berada di sini, di tempat kita ini. Itu adalah Durnya Bani Najjar. Kalau Bani Saqifah tempatnya di sana, maka terkenal dengan yang namanya Bani Saqifah, Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, yaitu Bani Sa'idah, itu juga Dur yang ada di kota Madinah. Ada Dur Sa'idah, ada Dur Bani Najjar, dan yang paling mulia adalah Bani Najjar. Kemudian Bani-Bani yang lainnya. Dan semua Bani yang ada di Madinah, mereka adalah orang-orang yang mulia karena pertolongan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semua orang-orang yang menolong Nabi, orang-orang Madinah yang dikenal dengan orang-orang Ansar, maka mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Dan Allah menyebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal iman, mereka yang telah menyambut kedatangan Nabi dan orang-orang yang beriman. Mereka sediakan rumahnya, mereka jadikan tanahnya milik semuanya. Artinya mereka mempersilahkan orang-orang Makkah datang ke kota Madinah, kemudian mereka menyambutnya, dan bahkan mereka rela berbagi dengan orang-orang Makkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan seorang hamba dikala mereka memerlukan sesuatu, kemudian dikala mereka memerlukan sesuatu mereka mau berbagi, maka itulah puncak yang namanya kedermawanan. Dan kita selalu mengulang orang yang dermawan itu ikhwatul Islam, yang pertama disebut dengan Ata. Ata itu orang yang apabila diminta mereka memberi. Misalnya kita datang kepada fulan, aku butuh misalnya pinjaman, dia berikan pinjaman sesuai dengan yang kita minta, maka itu disebut dengan Ata, pemberian. Dan orang itu adalah orang yang dermawan, tapi dermawanan paling bawah. Kemudian yang kedua disebut dengan karam. Karam itu ikhwatul Islam, kita minta tolong berikan pinjaman kepadaku misalnya sekian, maka dia memberikan pinjaman lebih daripada yang kita minta, maka disebut dengan karam. Dan pernah terjadi ikhwatul Islam, ada salah seorang ulama yang namanya Abdul Aziz, di sini ya baru-barusan ya, atau belum lama meninggal. Dia pernah kedatangan tamu yang tidak diundang ke rumahnya, atau alias pencuri, harami kalau bahasa kitanya, harami artinya tamu yang tidak diundang datang ke rumahnya. Kemudian dan tamu itu datang di malam hari, sepertiga malam terakhir. Dan biasanya kalau ulama sepertiga malam terakhir bangun, jadi dia salah waktu. Kemudian jadi ulama ini namanya Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dikala dia sedang salat malam sepertiga malam terakhir, dia mendengarkan ada suara. Kemudian dikala ada suara, maka dia bangunkan keluarganya. Coba lihat, karena dia buta, dia tidak bisa melihatnya.
Kemudian dikala dibangunkan keluarganya, dicari, ternyata ada pencuri yang datang, maka tertangkaplah pencuri tersebut. Kemudian dikala ditangkap, maka ulama ini mengatakan, jangan laporkan dia, suruh dia dulu menghadap, aku mau bertanya kepadanya. Kalau ketahuan orang yang mencuri, kita apakan? Belajar dari sini agar kita mendapatkan karam. Itu namanya karam. Karam itu artinya kemuliaan. Kemudian dikala pencuri ini ditangkap di ikhwatul Islam, kebetulan dia berasal dari sebuah daerah kaum muslimin. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Maka dia menjawab, saya ingin mencari uang untuk berobat ibuku yang sedang sakit di rumah sakit di negaraku. Maka ulama ini tidak langsung percaya dan tidak mendustakannya. Makanya dicarinya informasi di daerahnya, kemudian ternyata betul orang ini ingin mencari uang 5.000 rial untuk berobat ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah orang ini ketahuan, karena dikala dia ketahuan, ditangkap, kemudian ditemukan dia dipertemukan dengan ulama ini di waktu pagi hari, maka sebelum ditanya, ini diantara salah satu akhlak ya, contoh, sebelum dia ditanya kenapa kamu melakukan itu, maka dia diberikan sarapan dulu. Jadi nanti kalau ada orang yang ketangkap mencuri, kasih makan dulu, baru berbicara. Karena nanti kalau dalam keadaan lapar susah berbicara. Dan itu bisa dicontoh ikhwatul Islam, betapa banyak kejadian yang kita alami. Tapi kadang-kadang kita salah. Mana sifat karam? Mana sifat kedermawanan? Mana sifat seorang manusia? Kemudian ikhwatul Islam setelah dikasih makan baru ditanya, dia sudah kenyang, makan. Kemudian dia pun ditanya, kenapa kamu melakukan yang demikian? Dia mengatakan, ibuku sakit, sedang berobat. Kemudian dia membutuhkan biaya 5.000 rial. Kemudian dicari, ditelusuri, ternyata betul. Karena kadang-kadang banyak orang yang mengambil hak orang lain karena dia memerlukannya. Ada orang yang mencuri, dia belum makan 2 hari 2 malam. Ada orang yang mengambil barang, mungkin ada karena keluarganya sakit, kita tidak tahu. Maka sebelum kita menuduh orang lain, cari dulu bukti. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Syekh mengatakan, ini 5.000 untuk ibumu berobat. Dan aku tambah lagi 5.000 karena aku yakin kamu pasti tidak ada uang. Jadi akhirnya diberikan kepadanya 10.000. Itulah yang disebut dengan karam. Karam itu memberikan orang lain lebih daripada kebutuhannya. Itulah sifat dermawan namanya. Dan memang ikhwatul Islam, di antara salah satu orang yang paling dermawan, siapa orang yang paling dermawan? Nabi. Dan siapa lagi? Kakeknya Nabi. Siapa kakek Nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah orang yang paling dermawan. Makanya kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Nabi Ibrahim ketika datang tamu ke rumahnya 4 orang, dia tidak kenal. Jadi tamu ini tiba-tiba datang 4 orang. Datang tamunya, kemudian diketoknya, kemudian Nabi Ibrahim langsung memerintahkan mereka silakan masuk. Kemudian tanpa bertanya, diperintahkan tamunya duduk, langsung disembelihnya kambing, kemudian dimasak, langsung dihidangkan, selesai tanpa banyak bertanya. Dan dia tidak tahu. Itulah orang yang disebut dengan karam. Kalau kita ada tamu ke rumah, apa yang kita tanya? Mau ngapain? Cari siapa? Sebenarnya hidangkan dulu makanan baru bertanya. Dan itulah yang dilakukan. Itu adalah puncak kedermawanan. Iya, sulit bagi kita untuk melakukannya, tapi paling tidak dengan kita mencontoh, melihat. Makanya diceritakan oleh Allah dalam surat Hud bagaimana karamnya, bagaimana dermawannya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlepas daripada itu semua, itu adalah tingkat karam yang kedua atau dermawan yang kedua, memberikan lebih daripada kebutuhan. Kemudian yang ketiga disebut dengan jud, lebih tinggi lagi. Sebelum meminta dia sudah tahu. Jadi dia tidak membiarkan kaum muslimin meminta. Dikala dia melihat orang mungkin membutuhkan, maka dia yang menawarkan, ini bagian untukmu. Maka itu disebut dengan jud, lebih tinggi lagi. Kemudian puncak daripada kedermawanan, dikala dia tidak punya kecuali sedikit, maka dengan sedikit itu pula lah dia mau berbagi dengan orang lain. Dan itulah sifat puncak kedermawanan. Dan itu ada pada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan Allah sebutkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yang disebut dengan ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Dan itu adalah puncak kedermawanan yang sulit kita dapatkan. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang muhajirin dan ansar saja. Makanya dikala kita menceritakan muhajirin dan ansar,
cerita mereka itu mungkin sulit terjadi kedua kalinya. Makanya Allah menyebutkan wa yusirun ala anfusihim, dan mereka mendahulukan orang-orang yang datang ke kota Madinah ala anfusihim dibandingkan dengan diri mereka, walau kana bihim khasasa. Khasasa itu artinya puncak kelaparan. Orang lapar itu banyak bahasanya. Ju' lapar bahasanya. Masbagha lebih lapar lagi. Dan orang yang paling lapar di dalam bahasa Arab namanya adalah khasasah. Artinya dikala dia betul-betul mereka memerlukan makanan, minuman, kemudian harta, tapi di saat itulah mereka rela memberikan kepada orang-orang muhajirin, maka pantas mereka disebut dengan kaum al-ansar, yaitu orang-orang yang menolong. Menolong dikala kita mampu, itu biasa. Tapi menolong dikala kita tidak mampu, itulah luar biasa. Misalnya ada orang yang minjam uang misalnya, kemudian kita mampu menolongnya, kemudian kita tolong, alhamdulillah. Tapi itu biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi ada kawan yang minjam duit kepadanya 50.000, dia hanya punya 25.000 atau 50.000, dipinjamkan, itu namanya isar. Dan itulah puncak kedermawanan. Dan itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang Ansar. Sehingga ikhwatul Islam agar kita tahu bagaimana sahabat Nabi, bagaimana kemuliaan mereka, dan bagaimana perjuangan mereka bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan lokasinya, tanahnya. Dan tanah itu ikhwatul Islam ingin dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tanah itu milik Bani Najjar, yang tadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanah itu milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini juga berasal dari Bani Najjar. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Thaminuni haitakum hadza." Wahai Bani Najjar, berapa kalian jual tanah kalian? Karena nanti akan dilakukan pembangunan Masjid Nabawi. Apakah mungkin Bani Najjar mereka menjual tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan tanah, diri mereka akan mereka serahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah mereka menjawab, "La wallahi la naqlubu samanahu illa ilallah." Demi Allah, tidak mungkin kami meminta harganya kecuali kepada Allah. Apa maknanya? Biarlah Allah yang memberikan kepada kami harga. Karena apabila Allah yang memberikan harganya, maka harga Allah itu adalah surga. Artinya kami tidak akan meminta uang kepadamu ya Rasulullah. Mungkin ambil berapa yang kamu mau. Dan itu bukan satu kali, dua kali ikhwatul Islam. Dikala terjadi perang Uhud, Nabi dan kaum muslimin mereka biasa, belum ada di antara mereka yang kaya. Kemudian dikala terjadi perang Uhud, memerlukan persiapan, peralatan, maka di saat itulah orang-orang Madinah mereka mengumpulkan hartanya, dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta." Ya Rasulullah, ini harta kami, ambil berapa yang kamu mau, tinggalkan berapa yang kamu mau. Dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tidak ambil. Karena peperangan ikhwatul Islam butuh modal. Modalnya dari mana? Dari muhajirin. Muhajirin itu rata-rata fakir. Maka Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang muhajir itu diusir dari rumahnya, dipisahkan dari tanahnya, diambil hartanya, sehingga rata-rata mereka fakir. Yang bisa menolong Nabi adalah orang kaum Ansar. Kemudian bagaimana cara mereka menolong Nabi? Terutama dikala terjadi perang Uhud, maka mereka kumpulkan hartanya dan membawa di hadapan Nabi sambil mengatakan, "Ambil berapa yang kamu butuhkan, yang berapa kamu perlukan, tinggalkan berapa yang kamu perlukan, dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan ya Rasulullah." Kemudian baru terjadi perang Uhud. Terjadilah apa yang terjadi di sana. Artinya begitulah karam, khasasah, isar. Wa yusiruna ala anfusihim. Tidak mungkin mereka menjual tanah kepada Nabi ikhwatul Islam. Diri mereka saja diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi perang Badar, yang banyak meninggal dari kaum Ansar. Dikala terjadi perang Uhud, semuanya meninggal dari kaum Ansar. Dari Muhajirin hanya 4 orang saja yang meninggal. Artinya begitulah perjuangan dan pertolongan mereka kepada Nabi. Maka pantaslah mereka mendapatkan titel Al-Ansar, orang-orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada masalah tanah pembangunan Masjid Nabawi. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun Masjid Nabawi, kemudian tanahnya milik orang-orang Al-Ansar,
dan secara khusus milik Bani Najjar, maka Nabi SAW mengatakan, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum, berapa harga tanah kalian? Faqalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Ya Rasulullah, kami tidak mungkin meminta harganya kepada dirimu. Akan tetapi Nabi ikhwatul Islam, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, Nabi tidak mau mengambil begitu saja. Sebagaimana dikala Nabi hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mempersiapkan perbekalan 2 kuda, 2 onta, dan persiapan yang lainnya. Kemudian dikala ingin melakukan perjalanan, maka Nabi bertanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, berapa harga onta ini? Nah, mungkin Abu Bakar menjual kepada Nabi, tapi Nabi tidak mau. Nabi membelinya dari Abu Bakar As-Siddiq untuk muru'ah. Dan itu adalah di antara ajaran Nabi SAW, tidak memiliki hutang budi kepada yang lainnya. Begitu juga kepada orang Madinah. Walau orang Madinah, terkhusus Bani Najjar, mereka tidak mau menjualnya, tapi Nabi tidak mau. Apalagi yang punya tanah itu adalah 2 orang anak yatim. Maka di saat itulah Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membayarnya, memberikan harganya, sehingga tempat kita salat ini ada tanah yang dulu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setiap kaum muslimin yang salat di Masjid Nabawi, maka semua pahala kita mengalir kepada yang punya tanah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kalau ada di antara kita yang menjadi tuan tanah, infakkanlah tanahnya sebahagian untuk dibangunkan rumah Allah di dunia, agar pahalanya akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Dan itu adalah investasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah merugikan. Itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Artinya sebelum dia dibangunkan rumah di dalam surga, maka dia sudah pasti masuk surga. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, siapapun yang ada andil, kalau tadi adalah ikut pembangunan, artinya karena ada sebagian orang ikhwatul Islam, dia membangun masjid dan mengatakan, saya tidak mau membangunnya kecuali diri saya sendiri, saya tidak mau menerima donasi, saya tidak mau, karena ada orang yang pelit. Dan ini adalah orang yang pelit yang terpuji. Pelit yang terpuji dikala mereka tidak mau berbagi pahala, itu adalah pelit yang terpuji. Maka kalau pelit seperti ini silahkan lakukan. Misalnya contoh, misalnya ini kita contohkan, dia membangun masjid, saya tidak mau ada donasi karena saya ingin sendiri saja. Orang pelit namanya, tapi pelit yang terpuji. Misalnya ada orang yang ingin memberikan bantuan, ada membangun rumah, saya ingin membangun rumah seorang saja untuk fulan, karena saya ingin menjadi orang pelit pahala. Artinya dia ingin pahala sendiri saja, maka itu tidak menjadi masalah. Dan itu bisa dikiaskan kepada yang lain ikhwatul Islam. Contoh misalnya, contoh sehari-hari yang mungkin sulit bagi kita melakukan. Contoh misalnya walimahan, mohon maaf ya, kenduri, walimah. Biasanya kalau walimahan, pertama kali kita jumpai apa? Kalau kita datang ke walimah, ke kenduri, apa yang pertama kali kita jumpai? Apa? Hidangan. Hidangan itu di dalam Kota apa? Kota sumbangan. Kota amplop. Sumbangan duit, iya atau tidak? Kalau ada orang yang mengatakan saya ingin bikin walimah dan saya tidak ingin ada satupun yang membawa amplop karena saya ingin bersedekah, itulah diantara salah satu contohnya. Bisa dicontohkan tak? Insyaallah. Betul nih? Berat kan? Karena itu biasanya tradisi. Tapi siapa di antara kita yang sanggup melakukan demikian? Karena dia walimah. Walimahan itu artinya berbagi, bukan jelas? Makanya pertama kali kita kenduri walimahan, maka pasti kotak itu yang pertama kali kita lihat. Kalau bisa cari bincang lain supaya kita tidak lewat, katanya terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu dikembalikan kepada adat yang ada di suatu daerah, tidak masalah. Tapi alangkah indahnya kalau kita betul-betul walimah ingin memberikan makan kepada kaum muslimin, terkhusus orang-orang fakir. Maka itulah disebut dengan orang-orang pelit. Artinya mereka yang tidak mau berbagi pahala karena dia ingin mengambil pahalanya. Itu tidak salah ikhwatul Islam, tapi yang terbaik adalah mereka yang ingin berbagi pahala. Maka seperti misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali dia berbuka, dia mengatakan kepada sahabat yang lain, ini hampir berbuka ya, siapa di antara kalian yang ingin memberikan makanan kepadaku karena aku sedang berpuasa?
Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan yang demikian? Karena orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa sama hukumnya dengan orang yang berpuasa tersebut. Dia ingin berbagi pahala. Jadi kita mau orang pelit atau tidak? Yang mana? Mau berbagi atau mau jadi pelit? Berbagi ya. Kalau membangun masjid berbagi. Kalau menerima sedekah sendiri. Tidak demikian ikhwatul Islam, itu dikembalikan kepada kita masing-masing ya. Tapi terlepas daripada itu semua, kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak berbagi pahala. Nabi SAW memerintahkan dia untuk membeli tanah, maka tanah Masjid Nabawi dia yang beli. Kemudian siapapun yang salat di sini, maka semua pahalanya akan mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berapa orang yang salat di Masjid Nabawi satu hari? 100.000, 200.000 satu hari. Dan semua pahalanya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau untuk Abu Bakar demikian pahalanya, kira-kira bagaimana pahala yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la ajran ghaira, apa ayatnya? Ghaira mamnun. Dan untuk wahai Muhammad, pahala yang tidak terbatas. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarkan kepada kita salat, Nabi yang ajarkan kepada kita puasa, Nabi yang ajarkan kepada kita sedekah, Nabi yang ajarkan kepada kita semua ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan pahalanya mengalir kepada Nabi. Dan itu adalah di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang ingin melakukan dan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man ahsanu qaula mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Siapa yang paling baik perkataannya dibandingkan dengan mereka yang berseru kepada agama Allah? Nabi berseru kepada agama Allah. Nabi tinggalkan semuanya. Semenjak Nabi menjadi Nabi, semenjak Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi tidak pernah lagi bekerja. Padahal Nabi adalah seorang pedagang, istrinya seorang pedagang, banyak hartanya. Semenjak Nabi berdakwah, maka Nabi memfokuskan dirinya 23 tahun lamanya untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Iya, Nabi lapar di dunia. Bahkan disebutkan di ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah merasakan kenyang sampai Nabi wafat. Nabi tidak pernah kenyang. Dan bukan hanya Nabi, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi, istri Nabi, keluarga Nabi, mereka tidak pernah kenyang. Kenapa ikhwatul Islam? Mereka ingin berkorban, mereka tahu di dunia hanya 60 tahun atau 70 tahun. Setelahnya kita bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun kita tidak tahu. Dan itulah seorang mukmin yang paling cerdas dikala mereka mempersiapkan perbekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku tidak lebih daripada 60 atau 70. Dan sedikit yang lebih daripada 70. Kalaupun lebih daripada 70, kita sudah sakit-sakitan, sudah tidak lagi bisa beribadah, sudah sulit melangkah keluar dari rumah, kawan kita obat-obatan dan kasur. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, berbuatlah untuk perbekalan kita di akhirat. Dan Nabi SAW menyebutkan, pilih salah satunya. Yang pertama ada 3. Yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Anak saleh itu ikhwatul Islam, anak siapa saja. Karena ada di antara kita yang punya anak, anaknya tidak saleh. Ada pula di antara kita yang tidak punya anak. Berarti bagaimana dia masuk ke dalam hadis ini? Makanya Nabi menyebutkan anak saleh yang mendoakan dirinya. Artinya kalau ada anak yang saleh karena dia, misalnya anak saudaranya dia jaga, dia sekolahkan. Misalnya anak orang miskin, dia sekolahkan, jadi saleh anaknya. Kemudian dia meninggal, maka doa anak ini sampai kepadanya. Itu disebut dengan anak saleh yang mendoakan dirinya. Karena ada di antara kita punya anak, tapi tidak ada yang saleh. Ada di antara kita yang tidak punya anak. Apakah dia diharamkan dari hadis ini? Tidak. Kalau kita ada yang tidak punya anak, atau ada di antara kita punya anak tapi belum mendapatkan kesolehannya, maka carilah anak orang lain, anak saudara, anak saudari, anak keluarga, anak tetangga. Jaga dia, bantu dia bersekolah, jadikan dia anak yang saleh. Kalau kita meninggal, maka itu adalah warisan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya mengalir. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting ikhwatul Islam, yang paling bermanfaat, yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa memberikan manfaat. Makanya kalau kita tidak bisa menyampaikan ilmu, sebarkan ilmu. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahannya,
mushaf yang dia wakafkan, air yang dia sedekahkan, masjid yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, kurma yang dia tanam. Ini semua ikhwatul Islam adalah di antara salah satu perkara yang harus ditinggalkan oleh manusia sebelum mereka berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pilih salah satunya. Artinya kalau bahasa kitanya, jangan kita wafat sampai ada salah satu yang kita ambil. Masih ingat? Siapa masih ingat ulang ada 7 atau 8 tadi kita sebutkan? Siapa yang ingat? Biasanya 3 kan? Sekarang 8, 7. Yang jawab angkat tangan. Sila. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, ngurusin anak yang soleh. Baik. Yang keempat, ngaku 7 atau 8. Kalau 3 ini semuanya kita tahu. Apalagi sambungannya tambahannya? Tidak pelit. Masuk tadi tidak pelit. Kurma yang ia tanam. Satu-satu dulu. Kita serahkan. Setelah itu boleh diampurkan yang lain. Baik, siapa lagi yang jawab? Bukan tangan. Baik, silakan. Yang pertama. Ulang dari awal. Ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Sedekah jariah. Kurma yang ia tanam. Sungai yang ia alirkan. Sungai sudah. Cari selain sungai. Buat jalan masuk? Nggak masuk. Mushaf yang dia wakafkan. Apa lagi? Masjid yang dia bangun. Siapa lagi? Masya Allah. Semoga bermanfaat lah ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Allah yang syakarallahu lakum. Barakallahu fiikum. Artinya ikhwatul Islam, kenapa kita suruh hafal? Agar nanti kita mengambil salah satunya. Kalau kita tidak berwakaf mushaf, tidak bisa berwakaf mushaf, maka bangun masjid. Kalau tidak bisa membangun kecil, bangun yang besar. Ini investasi dengan Allah Azza wa Jalla, perdagangan akhirat. Karena biasanya kalau kita bersedekah pasti ujung-ujungnya yang intinya tidak mau. Dan itulah sifat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan kalian dapatkan kecuali kalian berinfakkan atau memberikan sesuatu yang paling kalian sukai. Apa yang biasanya kita sukai? Kurma. Makanya ayat ini dikala turun ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat dia langsung mengatakan dia punya kurma di bagian depan Masjid Nabawi. Jadi di depan Masjid Nabawi itu dulu kurmanya subur. Bahkan sahabat Anas bin Malik juga punya kurma di sana. Dan kurma yang ada di bagian depan Masjid Nabawi itu semuanya subur, indah, bagus. Bahkan Nabi SAW sering minum dari airnya karena ada mata air di sana. Jadi di bagian depan Masjid Nabawi itu banyak mata airnya. Dan Nabi sering duduk, bercerita, ada mata air di dalamnya, menikmati keindahannya. Dan kurma itu ikhwatul Islam mahal ya. Berapa harga kurma? Bisa jadi 20.000 satu batang. Bukan 30 real ya. 20.000, 30.000. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ada ayat yang turun. Kemudian aku merasa diriku belum mendapatkan kebaikan. Ketahuilah ya Rasulullah, kurma yang engkau sering duduk di sana, ada mata airnya, aku serahkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Kemudian apa kata Nabi? Iya, maka jadikanlah kurmamu itu untuk karib kerabatmu. Artinya aku akan sedekahkan untuk karib kerabat. Karena orang yang paling berhak menerima harta yang kita punya adalah rahim kita, saudara, saudari, orang tua, cabang, usul, asal kita, usul atau cabang kita, paman kita, bibi kita, itu semuanya adalah rahim dan mereka adalah yang paling berhak untuk menerima. Dan rata-rata semuanya ada berkaitan dengan sedekah. Dan sedekah yang paling bagus itu ikhwatul Islam adalah dikala kita memerlukannya. Saya contohkan. Ada dulu namanya Ahmad bin Miskin. Namanya lain ya. Namanya Ahmad bin Miskin. Jadi cerita ini dia yang meriwayatkan. Kemudian ada salah seorang namanya Abu Nasr As-Sayyad. Abu Nasr As-Sayyad itu salah seorang pelaut, artinya nelayan. Dan kebetulan dia betul-betul fakir yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia
berjalan, maka tinggal sisa uangnya kurang lebih untuk membeli roti. Maka dia pun beli roti, raghif. Biasanya kalau kita beli roti daerah-daerah Arab itu biasanya roti yang bulat besar ya, yang besar-besar itu raghif. Kemudian ada sedikit tambahan daripada roti, kuahnya ataupun yang semisalnya. Setelah dia beli, dia ingin memberikan kepada anak dan istrinya sudah lapar, sudah menangis di rumah. Kemudian dikala dia ingin pulang ikhwatul Islam, coba lihat. Dia pun menemukan seorang wanita dengan anaknya yang lebih parah dari istri dan anaknya. Jadi anaknya di rumah, istrinya di rumah sedang menangis, iya. Tapi wanita dan istri dan anak ini menangis di jalanan. Sama-sama memerlukan. Tapi dia merasa tiba-tiba hatinya terketuk untuk bersedekah. Akhirnya dia pun memberikan roti yang semestinya untuk anak dan istri yang sudah menunggu di rumah, dia berikan kepada wanita dan anak yang sedang menangis di jalanan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dia memberikan, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Maka dia mencari Ahmad bin Miskin ini. Dicarinya, apa yang harus aku lakukan? Maka apa kata Ahmad bin Miskin? Silakan kamu kembali untuk mencari ikan dan berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan ganti yang terbaik. Kemudian pada akhirnya dia mencari ikan. Kemudian dia temukan ikan dan ingin dijual. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, dia ingin membeli makanan untuk keluarganya. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang mencarinya. Wahai Abu Nasar, wahai Abu Nasar, wahai Abu Nasar. Maka Abu Nasar ini menoleh. Dia pun bertanya, kalian siapa? Coba lihat, baru dia bersedekah langsung datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kami dulu adalah orang yang pernah berhutang kepada ayahmu, kurang lebih ratusan dinar, dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Anggap 300 dinar, itu ratusan juta. Langsung dia mendapatkan hartanya. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka Abu Nasar ini selalu bersedekah karena dia sudah menjadi kaya, warisan ayahnya. Tiba-tiba kemudian dia selalu bersedekah. Kemudian pada akhirnya dia meninggal. Dikala dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Dilihat, tidak satupun sedekahnya yang diterima. Karena ada orang yang bersedekah ikhwatul Islam hanya untuk gaya-gayaan saja. Bersedekah, kamera ada 50 di sampingnya. Ada orang bersedekah dijadikan sebagai hobi. Maka di saat itulah kita harus hati-hati ikhwatul Islam. Bersedekah itu bisa juga menyebabkan kita masuk neraka. Abu Nasar ini sebagai buktinya. Kemudian dilihat tidak ada satupun sedekahnya yang diterima, padahal dia banyak bersedekah, banyak sekali. Kemudian Allah kembali bertanya, coba perhatikan, apakah kamu masih memiliki sedekah? Dilihat, ternyata satu-satunya sedekah yang diterima dikala dia tadi memberikan roti, sepotong roti yang harganya 1 real kepada wanita yang membutuhkan. Kemudian ditimbang, mengalahkan semua kesalahannya. Kita tidak tahu, bisa jadi 1 real itu yang diterima, yang 1 juta real tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita harus menjaga hati. Karena jika kita bersedekah itu kadang ada di antara kita bersedekah ingin dipuji, dan itu sangat sulit ikhwatul Islam, sulit sekali. Kita ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan, dipanggil sebagai orang ini, itu berat untuk menjaganya. Maka di antara salah satu sedekah yang paling mulia adalah sedekah yang diusahakan untuk menyembunyikannya. Dan pilih salah satu di antara tadi yang telah kita sebutkan. Misalnya sedekah menyekolahkan anak orang supaya nanti dia menjadi ulama, pahala dia untuk kita semuanya. Apalagi menjadikan dia hafiz Quran, setiap ayat yang dia baca pahalanya untuk kita. Ingat itu, kalau dia mengajar orang lain, maka pahala semua orang yang diajarkan pahalanya untuk kita. Tapi siapa di antara kita yang mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga masjid yang dia bangun, begitu juga kurma yang dia tanam, air yang dia alirkan, air yang dia sedekahkan, mushaf yang dia wakafkan. Dan yang paling penting dari itu semua ada 2. Yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat baginya. Artinya jangan kita meninggal sampai ambil salah satunya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ustaz, saya mungkin harta saya sedikit, maka mushaf diwakafkan. Wakafkan mushaf di tempat yang mushaf dibaca. Jangan diwakafkan mushaf di tempat yang hanya dijadikan sebagai pameran saja. Seperti misalnya anak-anak yang mengaji, wakafkan kepada mereka, karena mereka pasti akan membacanya. Rusak, robek mushafnya, itulah yang terbagus daripada mushafnya bersih bagus tapi tidak pernah dipakai.
Begitu juga air yang disedekahkan, seperti misalnya kita sekarang contoh ada misalnya air gratis, air bersih gratis, berapa harganya? Sumur bersih misalnya, itu adalah wakaf yang akan selalu mengalir. Kemudian masjid, kita bisa membangunnya seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau tidak kecil maka bangun yang besar misalnya. Kita harus berusaha ikhwatul Islam, dan itulah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu mereka sudah berbisnis dengan Allah. Tinggal giliran kita yang harus berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kita punya cerita untuk generasi-generasi berikutnya bahwa orang-orang terdahulu mereka juga berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siap ya? Sanggup? Bangun masjid? Semoga Allah mudahkan semuanya. Berniat dulu ikhwatul Islam, dan semoga Allah mudahkan. Kemudian kita kembalikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini cerita tentang Abu Bakar lagi ya. Jadi Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi SAW membeli tanahnya. Maka Abu Bakar bayar, sehingga semua kita yang ada di sini tanahnya Abu Bakar yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik, maka Nabi SAW mulai memerintahkan para sahabat untuk membangun Masjid Nabawi. Fakana fihi ma aqulu lakum. Kemudian di Masjid Nabawi, tanah yang akan dijadikan untuk Masjid Nabawi, kanat fihi quburul musyrikin. Jadi tanah itu tanah yang tanah yang tidak lagi dihuni. Jadi dia ada korma, tanah itu adalah tempat korma, tapi kormanya tidak lagi aktif, atau korma yang sudah tua, karena tidak ada yang merawatnya. Karena dia dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Anak yatim, bagaimana dia akan merawat korma peninggalan ayah dan keluarganya? Makanya disebut dengan yatim. Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik, maka disebut dengan anak yatim. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi kafil anak yatim atau yang menyantuni anak yatim, lihat keedah anak yatim itu mereka yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak disebut dengan yatim. Kalau orang balik masih disebut dengan yatim, semua kita tentu anak yatim. Karena biasanya bulan Ramadan, hari raya, kita menyantuni anak. Siapa anak yatim? Mereka yang meninggal ayahnya dan belum balik. Bukan berarti kalau setelah balik kita tidak bisa menolongnya, enggak. Agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Karena kafilul yatim, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang menjadi kafil. Kafil itu bukan hanya sekedar memberikan uang. Sekedar memberikan uang semua kita bisa. Tapi kafil itu bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Misalnya, wahai fulan, kamu sekolah, kamu belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, saya yang menanggung. Itu disebut dengan kafil. Kalau kafil itu bahasa kitanya sponsor. Dia yang menjadi sponsornya. Coba bayangkan kalau seandainya setiap kita menjadi kafil 1 orang anak yatim, maka betapa banyak anak yatim yang akan kita bantu. Dan bisa jadi anak yatim itu anak saleh, kemudian dia nanti menjadi anak yang saleh, hafal Quran, menjadi ulama, menyebarkan dakwah, maka semua pahala yang dia punya untuk kita, tanpa mengurangi pahala yang ada pada dirinya. Kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam, semua para ulama itu yatim. Abu Hanifah yatim, Imam Malik yatim, Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad yatim, Imam Bukhari yatim. Semuanya anak yatim. Tapi siapa yang menjaganya? Makanya Imam Ahmad mengatakan, salah satu orang yang tidak pernah aku lupakan di dalam doaku adalah Imam Syafi'i. Tidak ada hubungan nasab antara Syafi'i dengan Imam Ahmad, tidak ada. Imam Syafi'i nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Imam Ahmad tidak ada hubungan nasab. Tapi kenapa Imam Ahmad mengatakan yang demikian? Karena salah satu yang menyebabkan dia menjadi ulama adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, salah satu orang yang tidak pernah saya lupakan dalam doa saya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan tentang Masjid Nabawi ikhwatul Islam, ada salah satu kisah, semoga bermanfaat. Kita selalu menyebutkan, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Imam Abu Hanifah namanya adalah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit. Imam Malik namanya Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Himyari. Kalau Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit, lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150, tahun di mana lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik namanya adalah Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Himyari, lahir pada tahun 93, artinya 7 tahun selisih dengan Imam Abu Hanifah. Meninggal pada tahun 179, tua dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah.
Kemudian baru yang ketiga Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris bin Syafi'i bin Uthman. Itu adalah Imam Syafi'i yang terkenal, Imam Syafi'i, Muhammad namanya. Kemudian lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, meninggal pada tahun lahirnya Imam Muslim, yaitu tahun 204 itu lahirnya Imam Muslim. Jadi ulama itu meninggal, lahir lagi yang baru, meninggal, lahir lagi yang baru. Dan itu adalah hukum Allah yang ada di dunia, agar agama selalu ada dan ada yang menyampaikannya. Kalau agama sudah meninggal, itu tanda hari kiamat. Dan kalau agama tidak ada di dunia, maka kiamat pun akan terjadi. Kemudian ikhwatul Islam, yang berikutnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini lahir pada tahun 14 tahun setelah Imam Syafi'i, yaitu tahun 164 Hijriah. Meninggal pada tahun 241 Hijriah. Itu para ulama. Dan semua mereka adalah ulama mazhab yang terkenal. Nah, silakan kita ambil salah satu di antaranya. Dan yang paling bagus adalah mengambil mazhab yang ada di satu daerah. Berarti orang yang ada di Asia Tenggara mazhabnya adalah Syafi'i. Orang yang ada di sini mazhabnya adalah Hambali. Orang yang ada di Afrika mazhabnya adalah Maliki. Orang yang ada di bagian Afghanistan, India mazhabnya adalah Hanafi. Karena mazhab itu ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita mengambil mazhab yang ada di daerah. Berarti orang Indonesia boleh tidak bermazhab Maliki? Boleh atau tidak? Boleh kalau mereka tinggal di Afrika. Tapi selagi tinggal di daerahnya, orang Malaysia misalnya, boleh tidak mengambil mazhab Hambali? Boleh kalau mereka tinggal di Madinah. Bisa dipahami? Karena kita tidak boleh keluar dari daerah yang ada satu daerah. Terlepas daripada itu semua mazhab itu ikhwatul Islam, kenapa mereka terkenal? Tentu kita bertanya, karena ulama itu banyak. Bukhari juga ulama, Imam Muslim juga ulama, At-Tawri juga ulama, Al-Auza'i juga ulama, Al-Laitsi juga ulama, semuanya ulama. Dan mereka satu zaman. Tapi kenapa mereka terkenal? Tentu itu pertanyaan yang wajar bagi kita bertanya. Salah satu jawaban yang pertama tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini yang paling masyhur, mereka punya catatan yang ditinggalkan. Ulama yang lain mereka kalau meninggal pula ilmunya. Kalau Imam Ahmad yang meninggal ada catatannya yang terkenal dengan Musnad Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i yang meninggal ada catatannya yang terkenal dengan kitab, apa kitab pertama kali? Yang pertama Ar-Risalah. Imam Malik ada kitabnya Al-Muwatta. Kalau Imam Abu Hanifah tidak ada, kecuali sedikit. Ini waktu tinggal sedikit ya. Macam mana nih? Lanjut ceritanya atau besok bersambung? Lanjut. Berapa menit lagi? 9 menit ya, cukup nih. Baik. Imam yang tiga ini punya catatan yang mereka tinggalkan. Ulama yang lain mereka tidak punya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mereka ulama yang empat ini mereka punya perkataan dalam setiap bidang ilmu. Dalam masalah salat banyak perkataannya, dalam masalah janaiz banyak perkataannya. Tidaklah kita ada masalah-masalah yang kita pelajari dalam ilmu agama kecuali mereka punya pendapat di sana. Sebagian ulama yang lain mungkin pendapatnya cukup dalam masalah salat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji. Dalam masalah ini tidak ada, dalam masalah itu tidak ada. Artinya mereka memiliki banyak sekali perkataan dalam setiap bidang ilmu. Makanya tidak ada ilmu kecuali pasti ada perkataan ulama yang empat ini. Bisa dipahami? Jadi tiga alasan ini yang menyebabkan mereka dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Taib. Nah, salah satunya yang kedua, mereka punya catatan. Catatan itu tidak ringan di ikhwatul Islam. Menulis itu sangat berat. Imam Bukhari, setiap kali dia pindah sampai dia meninggal, maka yang dia bawa adalah buku catatannya, kitabnya. Kalau kita yang kita bawa apa? Buku hilang biasa. Handphone tinggal, pusing kepala. Tadi ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Kemudian itu semua kita seperti itu, dan itu tidak salah karena di handphone kita itu banyak karangan ulama. Taib. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Abu Hanifah mana catatannya, mana bukunya? Apa buku Imam Abu Hanifah yang tahu di sini? Buku Imam Malik jelas, Al-Muwatta, sampai sekarang diajarkan. Buku Imam Syafi'i ma'ruf. Buku Imam Ahmad jelas. Buku Imam Abu Hanifah mana? Tidak ada. Bahkan kitab-kitab yang ada, kadang-kadang para ulama betul ini catatan Imam Abu Hanifah atau tidak. Karena Imam Abu Hanifah itu seorang pedagang yang cerdas. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa dia terkenal mazhabnya? Ternyata yang menyebarkan mazhabnya bukan karena catatan dan bukunya, tapi karena muridnya. Iya, dia tidak punya catatan, tapi muridnya punya catatan, sehingga semua perkataannya disebarkan oleh muridnya. Maka terkenallah murid Imam Abu Hanifah yang pertama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani,
dan yang kedua namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Kedua-duanya menjadi hakim dunia pada zamannya. Itulah kelebihan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sangat luar biasa, ikhwatul Islam, cerdasnya luar biasa. Tapi walaupun Imam Abu Hanifah sangat cerdasnya luar biasa, bahkan semua orang berhutang kepadanya dalam masalah fikih, tapi ada orang yang tidak mengaku keilmuannya. Siapa kira-kira yang tidak mengaku keilmuan Imam Abu Hanifah? Siapa yang tidak mengaku keilmuan Imam Abu Hanifah? Ada yang tahu? Yang tidak mengakui keilmuan Imam Abu Hanifah adalah ibunya. Bukan orang lain, ibunya. Jadi ibu Imam Abu Hanifah ini pernah ada masalah. Kemudian ketika ada masalah, Imam Abu Hanifah menjawabnya, tidak mau dia percaya. Saya tidak percaya. Tanyakan kepada orang itu. Kalau orang itu menjawab, baru saya percaya. Orang yang ditunjuk muridnya Imam Abu Hanifah. Terpaksalah Imam Abu Hanifah bertanya kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut kaget, ini gurunya. Gurunya bertanya, ibunya ada di sana. Wahai Imam Abu Hanifah, engkau guru kami, tidak mungkin kami berfatwa engkau ada, tidak mungkin. Kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Ibuku tidak percaya terhadap ucapanku. Dia percaya kepada ucapanmu. Kemudian disebutkan masalahnya. Apa kata muridnya? Saya tidak tahu jawabannya. Apa jawabannya? Imam Abu Hanifah menyebutkan jawabannya. Ini jawabannya. Kemudian setelah dijawab oleh Imam Abu Hanifah, maka murid ini menyebutkan kepada ibunya Imam Abu Hanifah. Kemudian disebutkan kepada ibunya Imam Abu Hanifah. Apa kata ibu Abu Hanifah? Inilah ulama yang sesungguhnya. Padahal yang menjawabnya adalah itulah satu-satunya yang tidak percaya kepada keilmuan Imam Abu Hanifah, ibunya. Sama dengan kita, ikhwatul Islam. Sebesar apapun kita tetap sebagai seorang anak, dan tidak ada kebahagiaan yang paling indah kecuali dikala kita bersama orang tua. Makanya bagi kita yang masih punya orang tua, manfaatkan kesempatan menjadi anak yang saleh, berbakti kepada mereka dikala mereka masih hidup, karena nanti kalau mereka sudah meninggal baru kita tahu betapa perihnya berpisah dengan orang yang paling sayang dan cinta kepada kita. Ikhwatul Islam, karena kita tidak mungkin meneruskan cerita ini, insyaallah besok kita akan sambung. Semoga Allah memberikan kemudahan besok ya. Kalau yang ingin masih mendengarkan ceritanya, tunggu di Madinah. Jangan pulang dulu ke Mekah atau pulang kampung halaman. Bisa? Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang sia-sia. Duduknya kita di sini adalah karena Allah, berkumpulnya kita di sini adalah karena Allah, dan berpisah kita dari sini juga karena Allah. Dan semoga apabila semuanya karena Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Semoga Allah jaga keluarga kita. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, ingin ke Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua, berjumpa, berkumpul dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga perjalanan kita ini bukan perjalanan pertama dan yang terakhir. Semoga Allah selalu berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Semoga umur tersebut kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga kita selalu diberikan berkesempatan untuk datang ke tanah haram dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam keturunan kita. Kalau ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau ada yang tertimpa musibah, semoga Allah lapangkan. Kalau ada saudara kita meninggal, semoga dilapangkan perkuburannya. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan istiqamah kepada kita dalam beragama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.